warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puisi pagi kali ini berisikan tentang diskusi Jakarta Horror Screen Festival episode ke-15 ya. Kali ini kita akan mengangkat tema upaya meramaikan lagi penonton bioskop gitu kan. Meramaikan lagi penonton film horor di bioskop gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu nih. Oh ya, sebelumnya di episode kali ini kami juga kedatangan sahabat-sahabat kami kemarin. Iya. Masih ada Rebecca, ada Emma, ada Jui, dan ada Bang Adi. Oke. Nah, seperti kita tahu nih teman-teman bahwa kondisi bioskop kemarin sempat berhenti gitu kan, karena memang terkondisi dengan pandemi. Gitu. Nah, ketika ingin dibuka lagi di beberapa daerah tuh memang secara general sepi. Gitu. Satu, filmnya belum bisa dipasok, kedua penontonnya juga masih agak takut-takut kalau datang ke sana. Ya mungkin sebelum ngomongin upaya, sebelum kita lempar ke teman-teman, namanya upaya kan usaha. Usaha. Tetap betapapun, ketika kita ingin menggiring penonton ke bioskop, kita siapin hidangannya yang bagus dulu. Nah, itu utamanya itu tuh. Betul. Ya kan? Filmnya. Jadi orang dipanggil kan untuk nonton film. Filmnya itu harus bagus dulu. Betul. Jadi jangan sampai kita udah hadirkan penonton kecewa dan udah desak-desakan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu harus jangan sampai. Kita mau obrolkan bagaimana cara memanggilnya. Nah, yang kita mau obrolin sebelum cara memanggilnya singgung sedikit, sehingga film itu layak untuk memanggil. Nah, kita harus bikin film horor yang layak untuk memanggil, atau layak menjadi alasan untuk memanggil penonton. Ya, kalau horor udah pasti yang serem kan. Serem. Nah, tapi serem yang seperti apa? Kita coba tanya teman-teman nih. Urut absen dari Mas Adi dulu. Saya dulu. Terutama mungkin dari pemilihan cerita lagi nih. Cerita yang utama itu. Kita harus ciptakan sebuah karya yang beda dari sebelumnya. Itu yang akan menjadi tujuan utama orang untuk menonton film kita. Mungkin dari pemilihan karakter hantunya, lebih kemana gitu. Terus kedua, mungkin dari segi promosi. Ya, penting banget ya kan. Mulai dari fashion poster, trailer, cuplikan trailer itu juga pengaruh. Gitu. Terus pemain juga pengaruh. Mungkin dari pemain yang udah cukup terkenal dan yang tadinya udah lama mereka nggak menonton artis-artis yang dibanggakan, yang di-fanin gitu. Pas di saat bioskop buka lagi, tiba-tiba dengan para artis ini yang ditunggu-tunggu memainkan suatu karakter yang baru, otomatis para fan-nya ini penasaran dong pengen menonton artisnya tersebut gitu. Jadi segi cerita, ya kan, pemain, terus promosi ya, dipromosikan dengan tepat gitu ya. Ini dari sudut pandang sutradara. Kalau ini produser lah, kita pengen tahu dari pemain apa? Kalau dari sudut pandang saya lebih ke ini ya. Saya kalau cerita males kalau dari novel. Kenapa saya bilang saya nggak mau angkat dari novel? Karena saya dulu sebelum jadi produser saya pernah jadi marketing. Jadi sekali lagi pemasaran. Film itu laku atau tidaknya uang itu kan berputar. Sama yang kemarin kita bilang dia. Jadi saya lebih ke mengangkat sebuah novel yang dimana novel itu sudah keluar misalkan 3.500 excellent par dan segala macam baru saya bikin filmnya. Tapi kalau untuk cerita yang di luar dari novel buat nanti di film gitu kan, saya nggak berani. Paling saya lebih berani ke novel karena itu bisa mengangkat. Sudah teruji ya, sudah laku atau apa? Iya, karena gitu kan? dari setiap label PT tersebut ya, misalkan saya boleh sebut ya dari Gramedia, perpustakaan dan segala macam, saya bisa ngecek itu biasanya berapa eksemplar yang keluar. Ya kita misalkan bergening 3.500 kalau di sisi marketing berarti 1.500 yang akan ada nonton. Belum dari fans artisnya, sekali lagi kan promotion yang dibilang Adi. Itu aja dari segi saya karena film itu kita harus bagaimana caranya. Dari novel mereka penasaran visualnya dibikin di film itu seperti apa. Kalau saya lebih mengangkat untuk 2021 itu novel. Terima kasih. Dari teman-teman yang Sri Kandi nih, mungkin teman-teman Sri Kandi. Kalau menurut saya sih lebih ke cerita nyata gitu. Mungkin lebih mengundang banyak penonton karena dari cerita nyata diangkat ke film gitu. Terus story itu. Iya, misalnya cerita hantu yang memang udah melegenda, bisa jadi tuh orang pengen tahu dalam bentuk filmnya, bisa jadi.
Rebecca. Neng Rebecca. Dijawab semua bingung kok Bu. Oh iya. Ya sebenarnya lebih ke ya benar sih yang tadi bilang kan dari pemainnya dulu ini benar-benar fans itu kangen banget. Kayak misalkan contoh film yang tadi jadi drama naik tiba-tiba pindah ke horor kan bikin penasaran juga kan. Terus juga lebih ke promotion juga karena apalagi sekarang zamannya udah media sosial. Itu media sosial tuh udah gila-gilaan banget. Intinya trailer itu keren, keluar aja di salah satu akun gosip mungkin ya, itu bakal naik banget dan netizen tuh langsung berbondong-bondong tuh apa sih ini film, seperti apa sih, pas lihat trailer, wih keren ya, aku penasaran, aku pemainnya ini, udah dimainkan dengan media sosial tuh udah gila banget sih. Jadi perlu ada campaign digital ya. Digital, gitu. Nah perlu nggak sih sebelum kampanye tentang film itu sendiri digaungkan bahwa bioskopnya udah aman loh, bioskop udah aman. Karena kan salah satu faktor yang membuat penonton juga enggan ke bioskop saat ini takut datang ke bioskop duduk barengan dalam satu ruangan gitu kan gitu ya. Gimana gitu? Mungkin dari pihak bioskopnya yang bisa bikin promo gimana caranya itu penonton yakin buat nonton di bioskop tersebut ya. Mungkin mereka bisa bikin suatu nonton bareng dan terus minta testimoni, wah kalau di sini udah aman nih, kita selama nonton aman nggak, ini udaranya masih bagus atau apa gitu ya. Jadi memang berarti harus ada dua faktor ya, dari penyedia, dari si yang penyedia layar, dia harus juga memastikan kepada masyarakat ini udah aman, AC-nya bersih, udah steril, disemprot atau apa gitu. Dari sisi sinesnya harus menyajikan film yang bagus. Nah, 3 dari sisi marketingnya dia harus promosi yang benar-benar promosi. Itu tiga pilar. Mungkin rumus ABCD masih bisa dipakai kali ya. Silakan coba Anda keluarkan. Ya udahlah, suruh nonton. Iya kan? Nah, saya penasaran tentang poster film, terutama poster film horor. Nah, menurut teman-teman ini yang sebenarnya yang ideal poster film horor ini seperti apa sih? Menurut saya sih menyesuaikan cerita. Karena di poster itu harus menggambarkan apa yang ingin disampaikan dalam filmnya. Karena daya tarik juga gitu. Terus desainnya jangan cuma desain gitu. Harus profesional gitu, dan bisa menarik penonton gitu. Ada nggak judul yang benar-benar berbeda dari isi ceritanya? Jadi minimal atau gimana? Iya judul itu benar-benar beda lah. Apa ya? Ada yang dari poster yang tadinya menceritakan tentang satu nama gitu ya kan. Ternyata di filmnya hampir sama dengan film yang udah gitu. Cuman dari posternya keren nih. Wah, ini beda banget nih terornya. Wah, bukan hantu yang udah dewasa lagi gitu ya kan. Tapi ternyata hantunya masih dewasa gitu. Ada seperti itu. Kecewa nggak kira-kira tuh kalau gitu? Kalau dari beberapa nonton sih ya kecewa. Kenapa sih nggak diutamain hantunya yang sesuai dengan poster ini gitu, dengan sesuai judulnya ini, judulnya udah bagus banget. Berarti itu PHP ya? Udah keren. Tapi kenapa hantunya itu lagi yang udah dibikin orang dibikin lagi gitu. Kadang itu sih yang bikin penonton tuh kadang kapok untuk nonton film horor yang kayak gitu. Nggak sesuai dengan judul dan ceritanya tuh nggak sesuai. Tapi ada pengaruhnya juga loh. Orang menjelek-jelekan film, tapi akan mendatangkan penonton gitu. Karena rasa penasaran orang Indonesia itu tahu sendiri kan. Tingkat kekepoan dia itu gitu. Wah, bener nggak sih ini filmnya kayak gini kok? Caci makinya juga luar biasa dari, iya kan? Pas itu kan ya dapat lagi penonton, ya kan? Ada ngaruh juga. Sebenarnya bisnis kepo aja. Dan ada satu lagi nih yang saya bahas kayak kemarin hantu-hantu ya. Kayak kemarin saya di film lantai 4 saya berganding sama sutradara saya FX Purnomo dan Wali Nugro. Gimana kalau kita munculin hantu yang belum ada? Jadi di otak saya pakai munculin apa? Gundurwo. Jadi tahun 2021 saya mau eksisin Gundurwo jadi hits 3 center hantu. Jadi waktu itu saya mainkan sendiri sebenarnya. Mas FX bilang, "Cuy, lu main ya?" Kenapa gua Gundurwo? Sesuai badan lu. Kenapa? Jadi nanti Gundurwo nih yang alamnya juga, wih gila ya Gundurwo mau eksis kembali gitu loh. Kan selama ini kunti, pocong. Nah ini saya eksisin di lantai 4 tuh Gundurwo. Yang menyerang di lantai 4 itu jauh-jauh. Kenapa? Saya mau bangsa Gundurwo mau naik. Ya kan? Tepuk tangan dong buat Gundurwo. Karena mungkin kalau dari zaman dulu memang kalau setan nggak jauh-jauh dari pocong sama kuntilanak ya. Jadi saya mengeksiskan Gundurwo supaya naik lagi nih, hits lagi gitu loh.
Itu yang kemarin sih. Tapi mungkin boleh jadi bukan lagi bahwa hantu tuh yang bersahabat. Orang nonton tuh teduh, nggak ketakutan. Kayak Casper itu kan seneng tuh. Yeah. Lucu kan hantunya. Lucu. Itu termasuk lucu ya kalau Lucu kan? Lucu. Jadi nggak serem, tapi orang nonton. Jatuhnya horor komedi. Horor komedi ya. Kayak Casper mah nggak ada horor-horor ya berarti. Nggak ada horor. Tapi nggak komedi. Nah, sekarang yang penting dapat penonton apa enggak? Iya sih. Iya. Ya kayak Iya, Ghostbuster juga kan. Berarti itu itu biasa. tugas produser Produser harus ini dulu melihat dulu pasarannya di mana nih. Nah, Ya. Ya tapi sebenarnya horor sendiri di Indonesia masih punya daya tarik tersendiri kan. Iya, Iya, iya. makanya punya pasar Apapun sendiri. horornya ada pasar. Iya, ada pasarnya. Itu apalagi ya. kalau yang lebih menarik lagi tuh hantunya hantu tukang becak. Belum ada. Tukang bakso udah banyak ya, tukang bakso. Bukan tukang langsung sate Jakarta udah banyak. gitu aja. Tukang Kalau sate enggak, udah banyak. kalau tukang becak tuh udah pasti menarik becak. Nggak nyampe. Masih terjebak sama hantu. Harus move on dong, harus cepet. Iya. Nah, kalau teman-teman sendiri optimis ya di tahun 2021 kondisi film horor terutama ya, tayang di bioskop tuh bisa ramai lagi. Insya Allah. Iya. Semoga. Karena penonton pasti kangen. Nonton kan? Beda dengan nonton di handphone atau di Iya. beda suasana. Kebiarnya beda lah ya, ada Oh, musik iya. terus layarnya kan Menegangannya harus beda ya. Beda. Walaupun nontonnya barengan satu gedung gitu ya, tapi tetap ada. Atau mungkin perlu juga bioskop yang yang dibonifikasi sehingga satu ruangan duduk itu rapat gitu kan. Jadi kayak kotak-kotak ini sarang laba-laba. Jadi dia dibatasi dengan penonton yang lain, makanya sekat kaca atau apa, tapi bisa nonton satu layar. Tapi sebenarnya udah ada sih kayak gitu. Tapi pihak Udah ada, bioskopnya cuma dia udah menyiapkan. ada di belakang. Oh di Udah belakangnya. ada. Jadi Yang bioskop. ada salah satu bioskop itu memang dia udah ada sekat-sekatnya, dia cuma berdua sekat terus berdua sekat kayak gitu. Nah, itu ya. Kayak gitu. Iya, jadi kan Jadi sampai tiduran gitu. jadi bener-bener Di kita kafe nggak ya. sebelah. Kita nggak di sebelah, nggak kemana-mana, bener-bener sekat aja berdua sendiri. Kan duduk sendiri sekat gitu. Kos-kosan di sekat-sekat ya. Mungkin Iya. itu kali itu. Cuma belum naik aja mungkin ya. Dan butuh ruang lebih luas. Sekarang kan ada harus ada sekat, sekat. iya. Berarti itu kembali ke pihak bioskopnya. Iya pihak bioskop. Tapi jangan sampai ketika di sekat-sekat ini VIP, ini festival ceritanya jadi beda. Wah, Yang ini nonton filmnya pocong, yang ini nonton filmnya kuntilanak gitu. Terus yang Padahal layarnya lain sama gitu gitu. loh ya. ya, nonton bioskop itu seperti naik pesawat. Bisnis, ekonomi tetap sampainya sama. Sampainya sama, cuman keluarnya doang dikit deh. Iya. Iya, beda berapa menit doang. Dulu-duluannya ya, dulu-duluannya. Nah, tadi kalau teman-teman kan optimis nih di 2021 ini film horor di bioskop kembali naik lah ya, kembali naik. Gitu. Nah kira-kira tadi selain tren yang lu mau buat Gundurwo, Ya, nah di luar itu apakah sama pemikirannya yang lain akan juga Gundurwo ngangkat Gundurwo atau tetap masih hantu-hantu yang common lah kayak Jadi gini, upayanya tuh harus ada dua kan, dia mencoba menggali lagi hantu yang berbeda. hantu yang berbeda. Terus Berbeda. kedua, bioskop itu juga harus melakukan upaya berbeda. Promosinya juga mungkin harus berbeda Iya, juga. iya. Pendekatan yang berbeda karena ini ngadepin orang yang lagi trauma nih, lagi takut gitu kan. Istilahnya dikasih hadiah suruh keluar aja belum tentu mau kan. Diiming-imingi gratis aja belum tentu mau. Iya. Wah, nanti begini, nanti begini. Iya. Sampai-sampai untuk orang-orang kaya tertentu di depan itu ada petugas rapid. Yes. Mau bertamu rapid dulu. Iya. Iya kan? Nah kita berhadapan dengan masyarakat yang beragam seperti ini. Sementara filmnya sama, bioskopnya sama. Berarti butuh pendekatan promonya harus beda, jenis ceritanya harus beda, terus dari sisi bioskop juga harus beda. Paling nggak ada cost di depan yang untuk menciptakan suasana. Oleh siapa dari- nih? Cost itu oleh siapa? Ya masing-masing lah. Kalau filmnya ya jelas dari produser film, bioskop ya harus pengelola bioskopnya, promo ya ditanggung oleh si pembuat ini kan. Ya kan tetap gini, apapun filmnya, apapun case-nya, semua masalahnya terkunci di pandemi kan, Ya. terkunci di COVID kan, gitu kan. Ya artinya sebenarnya tugas pemerintah dulu nih menggaungkan bahwa ini udah selesai, udah layak Situasi udah dijalani, normal, ya. situasi udah normal gitu kan. Ya. Isu itu harus dibangun dari pemerintah, menurut gue sih ya. Atau kalau menurut teman-teman gimana?
Ya sebenarnya kalau pemerintah regulasi, undang-undang, udah PSBB selesai misalnya gitu kan. Palunya itu kan. Itu kan yakin kan ya. Ada jaminan udah nggak apa-apa, yang penting kamu pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak, gitu. Tapi jangan jauh-jauh. Satu sini satu ujung gitu. Itu namanya penonton LDR gitu. Dibantu dengan para wartawan, media, ngangkat isu-isu yang lebih positif lagi. Positif, biar orang mau keluar rumah gitu. Tapi mendengar kata-kata mak, boleh nonton tapi tetap pakai masker, tetap aja kan jadi nggak nyaman gitu. Mungkin kalau udah boleh nonton lu bebas nggak usah pakai masker. Wah itu bisa pakai masker itu bisa menjadi bahaya dan orang nggak bisa nonton nggak nyaman kalau salah makainya. Nonton maskernya di sini wah jadi gelap. Kayaknya bisa juga. Pas gelap ya. Yang bisa makan. Giliran mau makan diturunin ya kan. Katanya biar kelihatan gitu. Itu masker. Iya. Ki, pagi ini ada puisi tentang apa nih Ki? Iya, ini aku nulis soal-soaletan nih, tapi tentang upaya. Buat mana ya tulisnya? Era tuh musiknya tuh. Kayaknya semangat ya, biar 2021 iya. optimis. Upaya. Segala sesuatu harus diupayakan. Pastikan upaya dan tujuan harus selaras. Jangan sampai inginnya apa, upayanya berbeda. Tak boleh upaya yang tidak dibenarkan. Lebih baik upaya dengan cara benar, supaya dapat hasil yang benar. Walau boleh jadi tidak berhasil. Jadi yang terpenting adalah upaya itu harus benar. Walaupun gagal, nggak apa-apa. Yang penting caranya dengan benar. Betul. Dan harus dimulai, dilakukan. Nah, ya. itu nanti untuk episode berikutnya. Oh iya. Ya upaya kalau nggak dilakukan ya tetap aja jadi wacana tok. Jadi dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ya, setelah ngomong harus dilakukan. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah memberikan banyak masukan dan hadir di talkshow ke episode ke-15 ini. Jakarta Horror Script Festival. Ya kita berharap bersama bahwa tahun depan kondisi perfilman secara general dan khususnya horor bisa lebih baik. Dan bagi si pembuat film nggak perlu takut. Jadi ketika ditunjuk harus ditayangkan sekarang, maju aja. Karena yang menentukan rezeki itu bukan film. Ya kan. Jadi nggak usah takut. Wah nanti nggak ada penontonnya. Ya kalau film itu bagus pasti orang akan nonton. Iya. Jadi nggak perlu takut. Oke, sekali lagi tetap semangat dan optimis teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.